Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 18 sampai 23. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menilai orang secara benar. Sungguh menarik untuk disimak kisah Injil Lukas pada hari ini. Bayangkan seorang tukang kayu dari Nazaret yang tidak punya pengalaman apapun tentang bagaimana menangkap ikan, memberi instruksi bagaimana menangkap ikan kepada seorang nelayan profesional bernama Petrus. Tentu saja Petrus tidak bisa langsung menerima. Dengan nada protes, Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Petrus menekankan kata malam untuk mengingatkan Yesus bahwa menangkap ikan itu seharusnya pada malam hari, bukan pada siang hari. Sudah jelas bahwa Yesus bukan ahlinya dalam menangkap ikan. Seakan ingin menertawakan Yesus, Petrus dengan enteng berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara terkasih, Petrus di sini bukan bermaksud menaati perintah Yesus, tetapi ingin membuktikan bahwa Yesus sudah memberikan instruksi yang salah. Toh akan terbukti bahwa tetaplah tidak ada ikan yang akan tertangkap. Betapa malunya Petrus ketika kenyataan membuktikan lain. Mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Sadarlah Petrus bahwa dia telah salah menilai Yesus. Karena itu, sambil tersungkur di depan Yesus, dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Inilah pengakuan Petrus yang jujur. Betapa ia telah berprasangka buruk terhadap Yesus yang dianggapnya tidak tahu apa-apa soal menangkap ikan. Ia menyadari dirinya tidak ada apa-apanya dibanding Yesus. Maka dengan rela hati, ia meninggalkan jalannya dan segera mengikuti Yesus. Apalagi Yesus memberi Petrus dan teman-temannya tantangan baru, yakni mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Perintah Yesus kepada Petrus menjadi juga perintah Yesus bagi kita.
bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jangan hanya tinggal di permukaan dan merasa sudah mengerti semuanya. Apalagi dengan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Yesus mengajak kita untuk menyelami dalamnya misteri kehidupan yang begitu luas dan kaya serta penuh makna sebagai anugerah Tuhan. Mari masuk lebih dalam untuk memahami lubuk hati sesama, agar kita mengerti pergumulan hati mereka dan ikut merasa empati dan peduli dengan masalah yang mereka hadapi dan mengulurkan tangan membantu. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengajak kita untuk masuk ke kedalaman hati, untuk berefleksi dan menguji batin kita, agar tidak terlalu cepat berprasangka atau menghakimi. Mari memperluas wawasan, memperlebar perspektif atau cara pandang, berani melangkah lebih dalam lagi, hingga dapat lebih dalam lagi mengenal dan mencintai, serta melayani Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh. Kiranya doa Paulus bagi jemaat di Kolose menjadi doanya juga bagi kita. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.